Pernah merasa dikelilingi orang yang tampaknya baik, tapi hatimu merasa ada yang ganjil? Seolah mereka tersenyum saat bersamamu, tapi diam-diam menginginkan kamu gagal? Kadang, justru kekuatan batinmu yang membuat orang merasa terancam. Dan itu bukan salahmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, tak semua teman itu teman. Banyak yang iri karena kekuatan batinmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kombinasi kartu seperti Queen of Swords, The Magician, Ace of Swords, dan Strength menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan pikiran dan intuisi yang sangat tajam dan luar biasa. Kamu adalah sosok yang mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, memahami situasi secara mendalam, dan mengendalikan pikiran serta perasaanmu dengan sangat baik. Kemampuan ini bukan hanya sekadar kemampuan biasa, melainkan sebuah anugerah yang diberikan oleh alam semesta kepadamu, yang memberimu keunggulan dalam membaca situasi dan memahami orang lain secara cepat dan tepat. Kamu bisa membaca situasi, bahkan sebelum orang lain mengucapkan sesuatu, sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya mereka rasakan atau pikirkan. Kemampuan ini membuatmu menjadi pribadi yang sangat cerdas, dan mampu menavigasi berbagai tantangan kehidupan dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi. Kamu mampu memanfaatkan kekuatan pikiranmu untuk mengatasi berbagai masalah, menyusun strategi, dan mencapai tujuan yang kamu inginkan dengan cara yang efisien dan efektif. Namun, di balik kekuatan ini tersimpan beban yang cukup besar. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang mampu menerima cahaya yang kamu bawa. Cahaya itu merupakan simbol dari kekuatan, keberanian, kejujuran, dan kepercayaan diri yang kamu miliki. Ada kalanya, kekuatan dan kejujuranmu justru menjadi sumber ketakutan atau rasa tidak nyaman bagi orang lain, terutama mereka yang merasa kurang percaya diri atau takut kehilangan posisi mereka. Beberapa orang merasa terganggu oleh keberanian dan kejelasanmu, bahkan merasa kalah sebelum mereka sempat mengenalmu lebih dalam. Mereka merasa terintimidasi oleh kekuatan dan keunggulanmu, sehingga mereka memilih untuk menghindar, menutupi rasa tidak aman mereka, atau menutup diri dari pengaruh positif yang kamu berikan. Mereka merasa bahwa cahaya yang kamu pancarkan akan mengungkap kelemahan mereka, dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak siap terima. Kamu juga menyadari bahwa menjadi pribadi yang penuh kekuatan dan kejujuran tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya, kamu harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang mampu menerima keberanianmu, atau bahkan memahami niat baikmu. Mereka mungkin merasa takut dan iri, lalu menyembunyikan perasaan tersebut di balik sikap yang manis, basa-basi, atau bahkan sikap pasif yang tampaknya tidak berbahaya. Mereka menyembunyikan rasa tidak aman dan ketidakpastian mereka di balik semua itu karena mereka takut terjatuh dalam kekalahan atau merasa kalah dari kekuatan dan kejujuranmu. Mereka menutup mata dan hati mereka terhadap kebaikanmu, karena mereka takut jika mereka membuka diri dan berusaha mengenalmu lebih dalam, mereka akan menyadari kekurangan dan kelemahan mereka sendiri. Mereka merasa takut gagal, merasa takut tidak mampu bersaing, atau merasa takut kehilangan apa yang mereka miliki jika mereka menunjukkan keberanian dan kejujuran yang sama sepertimu. Selanjutnya, kombinasi kartu Death Reversed dan Two of Swords menunjukkan bahwa ada energi di sekelilingmu yang terjebak dalam ketidakpastian dan ketidaksiapan untuk melakukan perubahan. Ada orang-orang di sekitarmu yang merasa nyaman dalam zona aman dan tidak mau keluar dari kebiasaan lama mereka, meskipun mereka tahu bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk berkembang. Mereka mungkin merasa iri terhadap keberhasilan dan kekuatanmu, namun mereka tidak berani mengakui perasaan tersebut secara langsung. Mereka menyembunyikan rasa tidak aman dan ketidakpastian mereka di balik sikap yang tampak santai, atau bahkan sikap acuh tak acuh agar tidak terlihat lemah. Mereka menutup mata terhadap potensi dan kebaikanmu karena mereka takut akan kehilangan kendali atau posisi mereka.
Mereka merasa bahwa jika mereka mengakui kekuatanmu, mereka harus berani melakukan perubahan besar dalam diri mereka sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang mereka rasa tidak mampu lakukan. Kartu Death Reverse menegaskan bahwa mereka tidak mau atau tidak siap untuk mengalami proses transformasi. Mereka menolak perubahan, menolak untuk melepaskan apa yang sudah lama mereka pegang, bahkan jika perubahan itu akan membawa manfaat besar bagi mereka sendiri. Mereka merasa takut kehilangan identitas lama dan merasa bahwa bertransformasi berarti harus mengorbankan kenyamanan dan kestabilan yang selama ini mereka nikmati. Sebaliknya, Two of Swords menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi kebimbangan dan ketidakpastian, tidak tahu harus memilih jalan apa yang terbaik. Mereka berada di persimpangan jalan, merasa bingung dan tidak yakin, sehingga mereka memilih untuk menutup mata dan tidak melakukan apa-apa. Mereka merasa bahwa dengan tidak mengambil keputusan, mereka bisa menghindari risiko dan ketidakpastian, meskipun sebenarnya hal itu justru memperparah keadaan mereka sendiri. Mereka merasa terjebak dalam siklus yang sama, yang membuat mereka semakin sulit untuk berkembang dan bertransformasi. Kartu Four of Cups dan The Hangman menunjukkan bahwa kamu sendiri sering merasa kecewa dan frustasi karena sudah membuka hati dan memberikan kepercayaan kepada orang lain, tetapi justru mendapatkan kekecewaan sebagai balasannya. Kamu merasa bahwa usahamu untuk memberi dan berbagi tidak selalu dihargai, dan kadang malah disalahartikan atau disalahgunakan. Kamu merasa bahwa, meskipun sudah berusaha keras menunjukkan kebaikanmu, beberapa orang justru tidak menghargai, atau bahkan menyalahgunakan kepercayaan itu. Perasaan ini membuatmu merasa kecewa, dan terkadang merasa bahwa semua usaha dan niat baikmu sia-sia. Kamu merasa bahwa meskipun sudah berbuat baik, kadang hasilnya tidak sesuai harapan. Ada kalanya, kamu merasa bahwa orang-orang di sekitarmu tidak cukup dewasa atau tidak cukup bijaksana untuk menghargai kebaikan dan ketulusanmu. Kamu merasa bahwa kamu harus melakukan banyak hal sendiri, menanggung semuanya sendiri, demi menjaga kedamaian dan ketenangan dalam hidupmu. Kadang, kamu memilih untuk diam dan menahan semua perasaan itu, karena merasa bahwa berbicara atau mengungkapkan kekecewaan akan menimbulkan konflik atau menyakiti orang lain. Kamu merasa bahwa menahan semua itu adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan dan menjaga kedamaian. Tetapi, terlalu lama menahan perasaan kecewa dan frustrasi ini justru membuatmu merasa kehilangan arah dan semangat. Kamu mulai merasa terjebak dalam keadaan yang sulit dan penuh ketidakpastian. Kamu merasa bahwa kamu harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaanmu, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tetapi, kenyataannya, ketidakmampuanmu untuk mengekspresikan perasaanmu secara jujur dan terbuka justru menjadi beban yang semakin berat. Kamu merasa bahwa kamu harus belajar untuk menyeimbangkan antara memberi dan menerima, serta belajar untuk mengungkapkan perasaanmu dengan cara yang sehat dan konstruktif. Di sisi lain, kartu Six of Pentacles, Two of Cups, dan King of Swords menegaskan bahwa kamu adalah pribadi yang sangat adil, jujur, dan loyal. Kamu memiliki hati yang tulus dan selalu berusaha untuk memberi tanpa mengharapkan balasan atau hitung-hitungan. Kamu percaya bahwa kebaikan dan keadilan harus ditegakkan, dan kamu berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan maupun dalam memberi kepada orang lain. Kamu adalah sosok yang mampu melihat siapa yang benar-benar membutuhkan dan layak menerima bantuan dan perhatianmu. Kamu tidak suka melihat ketidakadilan dan selalu berusaha untuk menjadi sumber kebaikan di sekitar. Kamu percaya bahwa kejujuran dan keadilan adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Kamu selalu berusaha untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap langkah hidupmu, serta menegaskan bahwa hubungan yang sehat harus didasarkan pada saling pengertian dan kepercayaan. Namun, ada saatnya kamu perlu mulai mengatur ulang siapa saja yang benar-benar layak menerima energi dan perhatianmu. Tidak semua orang berhak mendapatkan bagian dari keberanian dan kebaikan yang kamu miliki. Kamu perlu belajar untuk menegaskan batasan dan tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kelemahanmu atau kepercayaan yang kamu berikan. Ada kalanya, kamu harus berpikir dan bertindak seperti The Emperor,
berani menegakkan batas dan menunjukkan kekuasaan serta kewenanganmu. Memberi kebaikan memang penting, tetapi melindungi diri dan menetapkan batasan adalah bagian dari kekuatan dan kebijaksanaanmu juga. Dengan cara ini, kamu bisa memastikan bahwa energi positifmu tidak disalahgunakan, dan bahwa orang-orang di sekitarmu menghormati ruang dan batas pribadimu. Kamu perlu belajar mengatakan tidak jika sesuatu tidak sehat atau tidak sesuai dengan nilai dan prinsipmu. Ini bukan berarti kamu tidak peduli, melainkan menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan menjaga integritasmu. Secara keseluruhan, kombinasi kartu ini menggambarkan seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa dalam hal pikiran, intuisi, hati yang tulus, dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Kamu adalah sosok yang mampu melihat jauh ke depan, memahami orang lain secara mendalam, dan memberikan kebaikan tanpa syarat. Tetapi, di balik semua kekuatan dan kebaikan itu, kamu juga perlu belajar untuk melindungi diri, mengatur batasan, dan tidak membiarkan energi negatif atau orang-orang yang tidak sehat menyalahgunakan keberanian dan kebaikanmu. Kamu harus belajar untuk menyeimbangkan antara memberi dan menerima, serta menjaga diri dari energi yang tidak sehat di sekitarmu. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahanmu, kamu akan mampu menjalani hidup dengan lebih penuh kedamaian, keberanian, dan kebijaksanaan. Jadi, teruslah percaya pada kekuatan dan intuisi yang kamu miliki. Tetapi juga jangan ragu untuk menegaskan batas dan melindungi apa yang menjadi hakmu. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar datang dari kemampuan untuk memahami, menjaga, dan menegakkan kebenaran dalam dirimu sendiri dan di sekitar. Dengan begitu, kamu akan mampu menjalani kehidupan yang penuh harmoni, kebahagiaan, dan keberhasilan yang sejati. Siapa sosok dalam hidupmu yang tampak mendukung, tapi justru sering membuatmu merasa diragukan? Dia adalah sosok yang dari luar tampak seperti pendukung setia dan teman yang selalu hadir dalam setiap momen penting hidupmu, mungkin seseorang yang sering memberi ucapan selamat saat kamu meraih pencapaian, hadir di saat-saat bahagia, maupun saat kamu sedang mengalami masa sulit. Bahkan rela membantu dan menemani ketika kamu sedang jatuh dan merasa lemah. Dalam pandangan mata pertama, dia tampak sebagai orang yang sangat peduli dan penuh perhatian, seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga yang selalu mendukungmu tanpa syarat. Tapi jika kamu mulai merenung lebih dalam, memperhatikan perasaan yang muncul setelah berinteraksi dengannya, ada sesuatu yang aneh dan sulit untuk dijelaskan. Perasaan itu muncul secara perlahan, seperti bayangan yang mulai mengaburkan pandanganmu terhadap hubungan ini. Rasa ragu terhadap dirimu sendiri, ketidakpastian yang tidak pernah benar-benar hilang, seolah-olah kamu tidak pernah cukup untuk memenuhi harapannya, meskipun secara kasat mata dia tampak seperti orang yang selalu memberi dan mendukung. Perasaan ini adalah petunjuk halus dari energi Justice dan Six of Pentacles yang terbalik. Dua kartu yang menunjukkan bahwa hubungan yang tampaknya seimbang dan saling memberi ini sebenarnya menyimpan ketidakseimbangan yang tersembunyi. Justice membisikkan bahwa ada ketidakadilan yang tersembunyi. Sebuah ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima, di mana kamu memberi kepercayaan dan hati, tetapi seolah-olah dia memberi keraguan, membisikkan ketidakpastian ke dalam pikiran dan perasaanmu. Six of Pentacles yang terbalik menegaskan bahwa hubungan ini tidak benar-benar adil. Kamu mungkin merasa bahwa kamu selalu berusaha keras untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan, tetapi dia tidak memberikan timbal balik yang setara, malah seakan-akan menahan atau menyembunyikan sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman. Five of Wands memperlihatkan bahwa secara emosional, hubungan ini sering menimbulkan gesekan batin yang sulit diabaikan. Mungkin melalui komentar kecil yang terdengar seperti sindiran atau kritik halus, atau melalui sikap yang tampak seperti perlombaan, kompetisi, bahkan saat kamu berusaha tetap tenang dan bersikap dewasa. Ada kalanya dia membungkus rasa tidak setuju atau kritik dalam bentuk candaan yang tampaknya ringan, tapi dalam hati kamu merasakan luka yang dalam. Kadang dia mendukungmu secara diam-diam, namun di balik itu ada keraguan dan ketidakpastian yang tersimpan, yang secara tidak sadar menanamkan keraguan dalam pikiran dan perasaanmu soal kemampuan dan keputusanmu sendiri.
Two of Wands dan Seven of Pentacles mengindikasikan bahwa kamu telah melakukan refleksi mendalam secara diam-diam, merenung tentang hubungan ini tanpa banyak mengungkapkan perasaanmu ke orang lain. Kamu merasa ada sesuatu yang tidak sejalan, sesuatu yang membuatmu merasa terjebak dan bingung harus berbuat apa. Kamu ingin melangkah lebih jauh, mengejar impian dan tujuanmu, tetapi setiap kali mulai merencanakan langkah berikutnya, suaranya masuk ke dalam pikiranmu, membuatmu bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap? Padahal keraguan itu bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari cara dia memperlakukanmu. Cara dia menyisipkan keraguan dan ketidakpastian dalam hati dan pikiranmu tanpa kamu sadari. Four of Wands menunjukkan bahwa hubungan ini pernah menjadi sumber kebahagiaan dan kehangatan. Mungkin kalian pernah merayakan sesuatu bersama, sebuah keberhasilan, perayaan kecil, atau momen bahagia yang membekas di hati. Membina kenangan indah yang membuatmu sulit untuk melepaskan, menyimpan harapan bahwa mungkin semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari bahwa dukungan dan kebahagiaan yang dulu ada, kini terasa kosong dan palsu. Hanya sekadar lapisan luar yang menutupi luka dan ketidakadilan yang tersembunyi di balik hubungan ini. Dengan Six of Swords dan Four of Swords, kamu mulai merasa perlu menjauh secara emosional. Ada keinginan yang kuat untuk menghindar dari situasi ini, bukan karena kamu membenci dia, tetapi karena kamu menyadari bahwa kamu perlu menyembuhkan luka-luka yang selama ini terpendam dan tidak tersadari. Kamu merasa bahwa jarak dan ruang pribadi adalah jalan terbaik untuk mengembalikan ketenangan, dan menyusun kembali kekuatan dan energi positif dalam dirimu. Dalam keheningan, kamu mencari kesempatan untuk mengenali siapa dirimu tanpa pengaruh dari suara-suara luar yang meragukan dan menekan. Ace of Wands muncul sebagai simbol potensi besar yang menunggu untuk dikembangkan. Energi kreatif dan semangat membara dalam dirimu sangat kuat dan penuh potensi untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Kamu berada di ambang sebuah fase baru, sebuah peluang untuk memulai sesuatu yang benar-benar membuatmu hidup dan bersemangat. Tapi, seperti benih yang memerlukan tanah subur untuk tumbuh, kamu tidak bisa terus-menerus berada di lingkungan yang menyemai ketidakpastian dan keraguan. Sosok ini, meskipun tidak bermaksud buruk, secara tidak sadar menyemai benih ketidakpastian dalam tanah hati dan pikiranmu, menghambat langkahmu untuk berkembang dan mewujudkan impianmu. The Empress memperlihatkan kekuatan batin luar biasa yang kamu miliki. Kamu intuitif, kreatif, dan mampu memelihara diri sendiri dengan penuh kasih. Kekuatan ini adalah kekuatan yang harus kamu jaga dan kembangkan agar mampu menarik energi yang positif dan mendukung pertumbuhanmu secara sehat. Tapi kekuatan ini hanya akan berkembang optimal jika kamu dikelilingi oleh energi yang sehat dan penuh kepercayaan diri. Kamu membutuhkan orang-orang yang benar-benar mendukungmu, yang tidak hanya hadir saat kamu sedang jatuh, tetapi juga percaya dan memberi semangat penuh saat kamu bangkit dan berjuang. Two of Swords. Di akhir bacaan menandakan bahwa kamu sedang berada di sebuah persimpangan penting. Kamu tahu bahwa pilihan harus dibuat. Apakah tetap bertahan di zona nyaman bersama sosok yang sudah dikenal, meskipun hubungan itu menyisakan keraguan dan ketidakpastian, atau berani melangkah keluar untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri, tumbuh dan berkembang secara utuh. Kadang, dukungan terbaik datang dalam bentuk diam dan keheningan, di mana kamu memberi waktu dan ruang untuk mendengarkan suara hati sendiri. Mungkin, kamu perlu menjauh dari suara luar yang membisikkan keraguan agar bisa kembali mendengar dan mempercayai suara hati dan intuisi sendiri. Dan akhirnya, perjalanan ini adalah tentang keberanianmu untuk memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan jiwamu. Jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang tidak seimbang dan tidak sehat, karena di balik jarak dan keheningan itu, ada kekuatan besar untuk menemukan kembali dirimu yang asli dan otentik. Ingatlah bahwa cinta dan dukungan sejati tidak pernah memaksa atau meragukan, melainkan memberi ruang dan kepercayaan penuh untuk tumbuh dan berkembang bersama. Dan terkadang, langkah terbaik adalah mundur sejenak, menjauh dari keramaian dan suara-suara luar, agar kamu bisa kembali mendengar suara hati dan menemukan jalan menuju kedamaian sejati.
Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.